Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan membahas tentang soal kelas 11 ya, semester 1 ini. Ini bisa buat jadi latihan soal kalian ya. Oke, untuk nomor 1, di sini ditanya adalah senyawa alkena. Alkena yang kita tahu itu adalah CnH2n. Tinggal kita cari angka di sini sama 2 kalinya. Kayak misalnya 2 sama 2, bukan 2 kalinya dong. Kita cari yang 2 kalinya. Oh, di sini. 2 dengan 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10. Maka E jawabannya. Oke, next nomor 2. Untuk nomor 2, ini tentang atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Primer itu yang paling mudah ya. CH3, lalu sekunder CH2, tersier CH, kuartener C. Jadi kalau primer hanya mengikat satu atom C lainnya, sekunder mengikat 2 atom C lainnya, tersier mengikat 3 atom C lainnya, sedangkan kuartener mengikat 4 atom C lainnya. Oke, dari sini ya, ini berarti primer yang CH3 kita tandai dulu aja. Primer, kan ditanya jumlah atomnya. Oke, lalu yang sekunder, lalu tersier dan kuartener. Kalau sudah semuanya tinggal kita hitung si P-nya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9. Lalu sekundernya 1, 2, 2. Tersiernya 1, kuartenernya 2. Oke, jadi 9, 2, 1, 2. Oh, salah. Kuartenernya 3 ya. 1, 2, 3. Nih. Berarti E jawabannya. Oke, next nomor 3. Untuk nomor 3 memberikan nama ya, seperti biasa. Pertama kita buat dulu atom terpanjangnya. Kalau kita ambil lurus, ini hanya 5. Kalau kita ambil belok, udah 6. Berarti kita ambil yang terpanjang, yaitu yang belok. Oke, nomor 1 dilihat dari atom paling dekat dengan rangkap, berarti ada di bawah. Bentar ya. Oke, atom paling bawah di sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metilnya ada di nomor 3. Berarti 3 metil. Ini rangkapnya ada di sini, ada nomor 3 juga. 6 itu berarti hek. Berarti jawabannya adalah D. Next, nomor 4. Nomor 4 tentang reaksi. Ada substitusi, eliminasi dengan adisi. Substitusi, adisi, eliminasi. Eliminasi berarti dibuang. Kalau dibuang itu berarti ada perubahan ikatan tunggal menjadi rangkap. Kalau add, adisi, kebalikannya. Dari rangkap menjadi tunggal. Sedangkan substitusi tidak terjadi perubahan ikatan. Dia hanya substituen, ganti-gantian doang. Lihat di sini tunggal-tunggal, ini substitusi. Rangkap menjadi tunggal, berarti dia adisi. Sedangkan ini tunggal jadi rangkap, berarti dia eliminasi, berarti SAE. Ya, dari D. Next, isomer posisi dari hasil reaksi 3 berarti maksudnya yang di sini ya. Hasil reaksi yang ketiga. Nah, hasilnya berarti yang ini. Kita lihat di sini ada 4 atom C. Berarti kita pilihnya juga kalau isomer, C-nya juga jumlahnya harus sama. Yang 4 hanya ini sama ini. Sedangkan di sini rangkapnya di posisi nomor 2. 1, 2. Kalau isomer ya berarti nggak boleh nomor 2, boleh nomor 1. Berarti kita ambilnya yang B. Kalau yang A itu gambarnya, bukan isomernya. Di sini ditanya adalah isomernya. Maka jawabannya adalah yang D. Next, nomor 6. Titik didih tertinggi. Kita ambil C yang paling banyak atau yang paling besar jumlah C-nya. Etil pentana. Pentana itu 5, etil itu 2. Jadi totalnya 7. Heksana itu artinya 6. Pen 5 tambah 2 jadi 7. Okta 8. Trimetil. Metilnya ada 3 berarti 3 ya. 3 tambah pentana 5, 8. Oh ini yang ada paling banyak.
Nah, lalu setelah itu cari yang lurus. Karena semakin lurus hidrokarbonnya, titik didihnya semakin tinggi. Semakin banyak cabang, titik didihnya semakin rendah. Karena ini tidak ada cabang, berarti jawabannya adalah yang D. Next, nomor 7. Senyawa hidrokarbon terbanyak dalam minyak bumi. Ini teori ya. Jawabannya adalah alkena dan sikloalkana. Next, nomor 8. Ini juga teori. Hasil minyak bumi, hasil penyulingan minyak bumi yang fraksi-fraksi itu loh. Yang 110 derajat Celcius ini kita harus hafalin. 110 itu apa? Ini bensin. Untuk gas itu berapa derajat, minyak tanah berapa derajat, solar berapa derajat, itu beda-beda. Nah, ini teori, jadi harus kita hafalkan. Sedangkan ini, angka oktan 93. Kalau dari 100 dengan 93 ada sisa 7. Nah, ini berarti kita ambil 93 sama 7. Tadi kita sudah tahu kalau misalnya minyak bumi itu ada alkana dengan sikloalkana. Nah, 7-nya itu adalah alkananya, sedangkan 93-nya atau yang banyaknya itu adalah isoalkananya atau alkananya. Nah, di sini kita pakainya adalah heptana sama isooktana. Karena yang ada dalam bensin itu yang terbanyak adalah ini. Jadi, jawabannya adalah yang C. Next, nomor 10, teori hujan asam. Disebabkan oleh apa? Hujan asam itu pastinya ada gas sulfur. Biasanya ada SO2 atau SO3. Di sini ada belerang dioksida. Maka jawabannya adalah yang C. Next, nomor 11. Ini udah masuk ke materi termokimia. Jika logam Na dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air, ternyata jadi tutupan gas. Jadi ada gelas kimia Na dimasukin ke dalam air itu, lalu meledak gitu kan ya. Ada api sama panas nih. Kalau ada panas berarti ada reaksi eksotem. Nah, yang di sini ditanya adalah yang sistem. Sistem itu kan yang kita perhatikan. Di sini kita memperhatikan Na ketika dimasukkan ke dalam gelas. Berarti bukan gelasnya, bukan hanya Na-nya, bukan hanya airnya, tapi gabungan Na dengan airnya. Maka jawabannya adalah yang D. Untuk nomor 12, reaksi antara amonium karbonat dan asam menghasilkan campuran yang suhunya menurun. Oke. Kalau tadi panas itu exo, berarti kalau menurun itu adalah endo. Nah, berarti kita jawaban di sini adalah endo antara ini sama ini. Endo itu kalornya pindahnya ke sistem atau ke lingkungan. Nah, di sini kita harus tahu materi teorinya ya untuk endoterm itu seperti apa. Endoterm itu kalau misalnya kalor dia tidak ke lingkungan tapi ke sistem. Jadi energi berpindah dari lingkungan ke sistem. Maka jawabannya adalah yang D. Next, nomor 13. Persamaan termokimia seperti ini. Nah, kita buat persamaannya kita harus tahu dulu artinya. Pertama di sini adalah delta HF. F itu artinya form, pembentukan. Jadi membentuk NH3. Mana reaksi yang membentuk NH3? Kalau ini dari NH3 menjadi, berarti nggak mungkin yang ini. Ini membentuk NH3. Nah, kalau reaksi pembentukan, kita harus setara reaksinya. Kalau kita lihat yang A, N-nya 2, di sini N-nya 1, udah pasti salah. Di sini N-nya 2, N-nya 2, oke. Hanya 6, oke. Ini udah reaksinya udah benar. Nah, sekarang kita lihat delta H-nya. Oke, min 46 ini untuk 1 mol. Sedangkan di B, NH3-nya punya koefisien 2. Berarti harusnya bukan min 46, ini salah. Harusnya kita kalikan 2. Nah, yang benar itu adalah yang C. Reaksinya sudah setara. Delta H-nya juga kita kalikan 2. 46 kita kalikan 2 berarti 92. Maka jawabannya adalah yang C. Next, nomor 14. Ini reaksi apa katanya? Oke, kalau pembentukan tadi membentuk. Kalau ini ada SO2 menjadi. Nah, ini bukan membentuk, berarti menguraikan. Maka jawabannya adalah yang C. Kalau pembakaran gimana? Kalau pembakaran itu ditambah dengan tambah dengan O2. Misal, CH4 ditambah O2. Berarti ini adalah reaksi pembakaran CH4. Seperti itu.
Jadi kalau pembakaran kata kuncinya di sini. Ada O2-nya siapa zat ditambahkan O2. Itu berarti dia mengalami reaksi pembakaran. Next, nomor 15. Kalori yang diperlukan untuk menguapkan 4,5 gram H2O. Nah, pertama kita cari dulu ini berapa mol, 4,5 gram. Kalau mencari mol, berarti kita harus buat itu ya, pakai rumus gram per ml, masaknya ada 4,5 dibagi 18. 18 itu ml-nya dari H2O. Kalau sudah dihitung, ini kan dapatnya 1/4 ya, atau 0,25. Nah, ini molnya. Nah, sekarang kita harus cari tahu kalau menguapkan itu dari liter menjadi gas atau gas menjadi liter. Liter menjadi gas kan ya. Berarti ini udah sesuai. Berarti ini kita pakai 40 kilojoule untuk 1 mol. Sedangkan kita mau untuk 1/4 mol. 1/4 berarti kan atau 0,25 mol ya. Tinggal kita kalikan 40 dengan 0,25. Atau 1/4 itu berarti kita bagi 4. Ya udah kita bagi 4. 40 dibagi 4 jawabannya adalah 10. Seperti itu. Next, nomor 16. Untuk menaikkan suhu 30 menjadi 50 dari 100 gram air, maka diperlukan energi sebesar, energi berarti kita mencari entalpi, delta H. Kita pakai rumus macet ya, MC delta. M-nya kita sudah punya di sini masanya, 100 gram. Lalu ada C-nya, sini kalau jenisnya 4,2. Delta T-nya kita mau mengubah suhunya berapa? 30 ke 50 berarti dia 20 derajat Celcius. Oke, tinggal dikalikan 20. Oke, tinggal kita kalikan semuanya. 4,2 ini 0 kita hilangkan, 42 dikali 2 84. 84 kali 100 tambahin nolnya 2. 8.400 joule. Sedangkan di sini yang ditanya satuannya adalah kilojoule. Tinggal kita bagi 1000 atau dijadikan kilojoule, berarti jadinya 8,4 kilojoule. Maka jawabannya adalah yang A. Next, nomor 17. Ditanya delta H2. Delta H2 ada di sini. Nah, delta H2 dengan delta H3, kalau misalnya, ini kalau lebih mudah lagi, kita pakai lingkaran aja ya. Oke, kita buat lingkaran. Misalnya buatnya seperti ini. Set. Nah, kalau kita lihat lingkaran ini, delta H1 ikutin. Sesuai sama arah lingkarannya. Setuk, sama kan ke bawah? Oke, berarti delta H1 positif. Lalu kita lihat delta H3, sama-sama ke atas nih, sama. Dia juga positif. Oke, sekarang delta H2, ini ke atas dia ke bawah, berarti beda dong. Jadi berarti negatif delta H2. Ini sama dengan 0 gitu aja, ini lebih mudah. Kita mau nyari delta H2. Oke, delta H2 kita jadikan positif, supaya jadi positif kita pindahkan posisinya. Berarti delta H1 ditambah delta H3 sama dengan ini pindah jadi positif kan? Oke, jadilah seperti ini. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Delta H2 sama dengan delta H1 ditambah delta H3. Next, sama ini juga. Kita menggunakan arah lingkaran. Misalnya kita mau buatnya, ini arahnya nggak tentu ya, boleh mana aja. Kalau saya sih ambil yang paling banyak. Di sini banyaknya arahnya ke sana. Oke, buatnya seperti itu. Oke, berarti delta H3 searah ya. Delta H3. Delta H2 juga searah. Terus delta H1 tidak searah. Karena dia ke sini, dia ke kiri kanan, ini ke kiri. Min delta H1. Udah, ini sama dengan 0. Kita tinggal masukin angka-angkanya. Delta H3 si X. Delta H2 itu minus 112. Delta H1 itu plus 68. Tinggal gitu. Nah, berarti X sama dengan, ini kita pindah ruas, ini kita pindah ruas. Ini pindah ruas jadi positif ya. 112. Ini kan minus ya. Min sama plus kan jadi minus. Pindah ruas jadi plus. Nah, kita tinggal jumlah. Kita tinggal hitung ini. 112 dengan 68. 180. Maka jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Next, nomor 19. 19, diketahui delta HF ada reaksi. Kita suruh mencari delta H, entalpinya. Delta H untuk reaksi, saya tulis dulu di sini ya. Kalau ada delta HF-nya,
Berarti tinggal kita masukkan ke masing-masing. Nah, ada delta HF CO2. Kita di sini ada CO2 A. Terus H2O B. Ini berarti B. C38 itu C. Kita tulis C. Lalu O2 kan tidak ada nih. O2 itu 0. Jadi kita anggap aja nggak ada, nggak apa-apa. Nah, untuk delta H, jika diketahui delta HF-nya, maka perubahan entalpinya itu kanan dikurang kiri. Nah, sebelah kanan kita kalikan dengan koefisiennya. Di sini ada koefisien 3, 4. Nah, oh ya, sebelum kita lihat ada koefisien atau tidak, kalau ada koefisien pasti udah setara. Kalau tidak ada koefisien berarti ini belum setara. Nah, karena udah ada koefisien, jadi ini udah setara. Kalau belum ada koefisien, kita harus setarakan dulu ya, jangan lupa. Ini kita kalikan dengan delta HF-nya. Berarti ini jadi 3A, ini jadi 4A. Ini tidak ada, berarti tetap C. Di sebelah kanan ada 3A dengan 4B. Di sebelah kiri ada si C. Jadilah seperti ini delta HF-nya. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, untuk nomor 20, kita mau mencari delta H dari reaksi yang ada. Ada reaksi yang satu sama reaksi satunya lagi. Nah, kita lihat kita mau reaksinya seperti apa. Oh, di sebelah kiri ada NO2. Kita lihat reaksinya. Reaksi pertama dengan reaksi kedua, yang ada NO2-nya di mana? Gitu. Nah, lihat reaksi satu, ini NO, O2, N24 tidak ada dong NO2. Adanya di reaksi yang kedua nih. Saya ganti warna. Nah, di sini ada NO2. Lihat posisinya. Di reaksi yang diketahui ini, NO2 di sebelah kanan setelah tanda panah. Sedangkan reaksi yang ditanyakan, NO2-nya ada di sebelah kiri atau sebelum tanda panah. Nah, berarti artinya kita harus balik. Jadi kita balik reaksinya. Ini kan NO dulu. Oh, nggak bisa. Harusnya NO2 dulu. NO2 dulu menjadi NO plus setengah O2. Delta H-nya karena kita balik, Y menjadi min Y. Seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya yang ditanyakan NO2-nya ada 2, sedangkan yang diketahui NO2-nya nggak punya koefisien, artinya kita harus kalikan 2. Karena kita maunya yang di soal ada angka 2-nya. Berarti kita kalikan 2. Kali 2, kali 2. Ini kali 2 jadi 1 ya, jadi hilang. Ini pun kita kalikan 2. Seperti itu. Jadi min 2Y. Nah, sekarang kita lihat hasil. Oh, ada N24. N24 ada di reaksi mana? Oh, reaksi yang pertama. Kita ganti warna ya. Oke, ada di reaksi ini. Nih, N24-nya. Yang di soal, yang diketahui N24-nya sebelah kanan setelah tanda panah. Yang ditanyakan N24-nya juga sebelah kanan. Oh, berarti sama. Nggak usah kita ubah. Jadi di sini tetap NO2NO ditambah O2 jadi N24. Sudah lihat koefisiennya sudah sama atau belum? Yang ditanyakan N24 tidak punya koefisien. Yang diketahui N24 juga tidak punya koefisien. Berarti tetap tidak mengalami perubahan. Nah, sekarang kita tinggal hasilin, kita jumlahkan. Oke. Nah, ini ada yang sama gak? Oh, ini nih, ada NO2 sama ada NO, 2NO, 2NO sama. Ini kita coret. Sama-sama punya O2, ini kita coret. Gimana yang sisanya? Sisanya adalah 2NO2 menjadi N2O4 sama dengan yang ada di soal. Oke, tinggal datanya sama kita jumlahkan. Min 2Y plus X. Berarti delta H-nya hasilnya ini. Min 2Y plus X atau X min 2Y. Ada di D. Seperti itu untuk nomor 20. Next, 21. Untuk nomor 21, kita harus bikin dulu reaksinya. H2O menjadi H2 plus setengah O2. H2O itu kan berarti H-nya ada 2, O-nya ada 1. Artinya di sini ada ikatan O dengan H. Ada ikatan O dengan H sebanyak 2. Taunya dari mana 2? Gini. 1, 2 gitu.
Makanya sini saya tulis 2. Lalu di sebelah kanan ada H2, berarti maaf. H2 berarti H dengan H. H dengan H. Setengah O2 berarti O dengan O. O dengan O2 itu kan rangkap 2 ya. O2-nya ke setengah. Nah, H2-nya ini nggak ada koefisien, berarti H dengan H ada 1. O dengan O ada 1. Nah, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Sekarang kita masukkan angka-angka di sini energi ikatnya. Oh, H ada 464. Berarti 2 dikali 464. HH 436. OO 500. Ini karena nggak dikali, langsung aja kita jumlahin. 639. Kalau ini kita kalikan 2 dulu ya. Kita kalikan 2, 464 itu berarti berapa? 928. Nah, ini kita mencari delta H-nya. Kalau tadi kanan kurang kiri, yang ini kiri kurang kanan. Berarti 928 dikurang 936. Maka hasilnya adalah minus 8. Oke, lanjut ke nomor 22. Laju reaksi dinyatakan. Oke. Kalau misalnya laju reaksi, sebelah kiri itu terjadi pengurangan. Sebelah kanan terjadi penambahan. Berarti kalau misalnya A harusnya kurang bukan nambah. B kurang bukan nambah. AB nambah, benar kan di sebelah kanan. Maka jawabannya adalah yang C. Ini AB salah ya. Pengurangan konsentrasi AB betul. A dan B, tapi AB-nya harusnya nambah. Makanya ini salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Next, nomor 23. Nomor 23. Berdasarkan teori keteraktifkan, katalis mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Ini teori ya. Next, 24. Laju paling cepat. Paling cepat itu, ini kan ada serbuk, bongkahan, serpihan. Semakin kecil, semakin luas permukaannya. Maka kita ambil yang paling kecil. Yang paling kecil berarti serbuk. Ini serbuk, ini serbuk. Nah, lalu M-nya, molaritasnya. Semakin tinggi molaritas berarti semakin cepat lajunya. Ini 0,00 ada 2, ini 0,0-nya cuma ada 1 di sini. Berarti ini lebih besar. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 25. Menjaga ketahanan bahan makanan di rumah. Tentunya di tempat yang dingin ya, di kulkas gitu, supaya tidak teroksidasi gitu karena udara. Kenaikan suhu akan mempercepat reaksi disebabkan oleh, kalau kenaikan suhu itu ada energi nih, kinetik. Berarti jawabannya yang B. Sekarang order, kita masuk ke laju reaksi, mencari order. Kalau mencari order reaksi, Q, di sini ada Q, di sini ada P. Kita cari P yang sama. P yang sama mana ini? Oke, saya mau ganti warna dulu. Oke, di sini ada sama 0,5, 0,5. Ini kita pakai per. Ini kita pakai per, ini pakai per. Ini habis 0,5 per 1. Sama aja dengan 1 per 2. 2 per 32 sama aja dengan 1 per 16. Setengah dengan 16. 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Gitu. 2 pangkat 4 ya. Udah, karena pangkatnya 4, berarti ordernya adalah 4. Gitu jawabannya. Kalau misalnya ditanya ordernya P, kita pakai warna lain, kita cari order P. Kalau mencari ordernya P, berarti Q-nya harus sama. Q2 sama. Q2 sama yang mana? Oh, yang ini nih. Nih, kita print semuanya. Ini habis coret 0,5 per 1, berarti 1/2. 32 per 64, 1/2. Berarti pangkat berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Pangkat 1.
Berarti P ordenya 1 gitu. Nah, misalnya ini nih. Oke, kita cari ordernya masing-masing ya. Kita mau mencari ordernya A. Berarti B2 sama. B2 sama berarti kan ini sama ini. Berarti yang A itu 03, 01. Lalu kalau B-nya kan 01, 01. Yang ini kan 1,3 kan. Kalau V-nya 1,2, 10 min 2 sama 4, 10 min 3. Oke, ini coret 0,3, 1 berarti 3. Ya kan? 1,2, 10 pangkat min 2 dengan 10 pangkat min 3. Ini anggap aja, ini kita coret, ini tinggal min 1. Min 1 itu 0,4. 0,4, 1,2 bagi 0,4 berarti kan 3 juga. Nah, 3 pangkat berapa yang hasilnya 3? 1 dong. Berarti A pangkat 1 gitu. Nah, sekarang kita mau mencari B. Berarti cari A sama. Kalau nyari A-nya sama, yang mana? Oh, ini sama ini. Warnanya beda ya. Bentar. Ini sama ini. Berarti nomor 2 sama nomor 3. Perhatikan nomor 2 sama nomor 3. 0,1, 0,1, 0,2, 0,1, 8, 10 min 3, 4, 10 min 3. Oke, yang sama kita coret ya. Coret, 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 coret. Nah, 2 dibagi 1, 2. 8 bagi 4, 2. Pangkat berapa yang hasil? Ini mah hasilnya kan sama ya. Berarti pangkatnya 1. Berarti si B pangkatnya juga 1. Ya udah. Berarti yang pangkatnya 1 tadi kan pangkatnya 2. Ini pangkatnya 2. Ini pangkatnya 1. Kalau 1 kan nggak ditulis ya. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 29. Ini gabungan dari nomor 28. Dia mencari, bentar. Dia mencari K-nya. Satuan K-nya. Nah, tadi kita sudah tahu V itu K, A, B. Nah, gitu. Karena V-nya di sini satuannya M per S. K, ini kan kalau nggak ada pangkat berarti M aja. Ini juga M aja. Nah, tinggal kita, ini ke sini ya. M per S sama dengan K, M pangkat 2. Berarti kalau K, ini kan M per S. M pangkat 2 di sini kan kita pindah ke sebelah kiri. Karena kita pindah ruas, pangkatnya berubah jadi min. Oke? Atau pangkatnya taruh di bawah. Ini jadi M pangkat 2-nya di bawah. M pangkat 2. Seperti itu. Berarti K sama dengan, ini kan M-nya pangkat 1. Yang di bawah pangkat 2. 1, ini kan karena dibagi jadi dikurang. 1 dikurang 2 berarti kan tinggal min 1. S supaya kita katasin, yang tadinya pangkat 1 jadinya min 1. Berarti jawabannya adalah yang D. 30. Yang ditanya order reaksi total. Berarti kita cari ordernya masing-masing. Pakai cara cepat ya. Ini coret-coret, sisanya 1/2. Nah, kalau waktu tinggal kita balik. Ini waktu yang diketahui. Kalau tadi diketahuinya V. Tadinya harusnya 320 per 80. Kita ubah balik 80 per 320. Jadinya 1/4. 2 pangkat berarti pangkat 2. Kalau yang ini, yang kita ganti warna. Untuk si X, berarti kita cari Y yang sama. Ini Y-nya sama nih, 02, 02. Kita ambil 1/2 berarti 1/2. 80, 40 kita balik, jadi 40 per 80. Atau 1/2. 1/2 sama 1/2 berarti pangkatnya 1. Berarti udah reaksi totalnya 1 dengan 2. Totalnya 3. Jawabannya adalah yang C. Masuk ke materi kesetimbangan ya. Di kesetimbangan di nomor 31, reaksi dikatakan setimbang apabila yang dikatakan setimbang itu ketika laju, bukan volume, konsentrasi, mol atau reaksi, tapi laju ke kanan dan ke kiri sama. Berarti jawabannya adalah yang C. Next, 32, kesetimbangan homogen. Homogen itu berarti homo itu sama. Yang sejenis kayak misalnya yang A, G, 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 G sama semua tuh. Kalau B kan S, G, S, G. Beda tuh. Berarti ini yang bukan homogen. Kan ditanya kecuali. Ini G, 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 G semuanya. Next, 33. Reaksi kesetimbangan bergeser ke kanan
jika volume diperkecil. Oke, kita harus tahu konsepnya dulu. Kalau volume diperkecil, itu harus geser kemana? Kalau volume kecil, koefisien kecil. Kebalikan nanti ya. Kalau tekanan kecil, koefisien besar. Kalau suhu itu dibagi dua ya. Suhu naik, suhu turun. Kalau suhu naik, itu ke arah exo. Kalau suhu turun ke arah endo. Tunggu bentar. Saya takut salah nih yang ini nih. Kayaknya naik itu ke endo deh. Kalau turun ke exo. Ini dulu aja ya, volume diperkecil, koefisien kecil. Gimana maksudnya koefisien kecil? Lihat reaksi yang A. Oh ya, kalau ini kita melihatnya hanya G, G sama G aja. Maksudnya apa? Misal, yang A ada S-nya nih. S kita anggap tidak ada. Berarti sebelah kiri, ini juga S ya. Nah, sebelah kiri, koefisiennya nggak ada, berarti 0. Sebelah kanan, koefisiennya CO2, ini ada si G, koefisiennya 1. Berarti kalau koefisien kecil di sebelah kiri. Gitu, berarti ini geser ke kiri. Kalau yang B semuanya G, kita lihat koefisiennya. Ini tanda panah, di sebelah kiri ada angka 2. Berarti koefisiennya 2. Di sebelah kanan ada koefisien 2 sama 1. Di sini 1 nggak kelihatan. Berarti dia 3. Yang mana yang lebih kecil? Oh, si 2. Berarti dia ke kiri. Bukan itu jawabannya, kita maunya ke kanan ya. Oke, next yang C. Di C, ada koefisien sebelah kirinya 2. Di sebelah kanan, 1 dengan 1, berarti 2. Kalau sama, tidak bergeser. Yang D, sebelah kiri ada koefisien 1. Sebelah kanan juga 1. Kenapa? Karena S nggak dihitung. Next, yang E, ini juga nggak bergeser ya. Yang E, sebelah kiri koefisiennya 2. Sebelah kanan, koefisiennya 1. Oh, ini yang kecil di kanan. Jadi gesernya ke kanan. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, yang ini untuk memastikan nanti tanya langsung aja ya. Saya takutnya salah. Oh, ini. Ke arah kanan. Oke, benar. Berarti suhu naik ke arah endo ini. Suhu naik ke arah endo. Ini ke arah exo. Kalau turun. Oke, gini. Kalau misalnya kita ambil volume diperkecil, ini jawabannya yang A ini. Udah ada kuncinya. Volume diperkecil, berarti ke koefisien kecil. Lihat koefisien kecil. Sebelah kiri itu ada 2. Sebelah kanan 2 sama 1, berarti kan 3 ya. Koefisien sebelah kiri, sedangkan dia maunya ke kanan, berarti bukan jawabannya. Tekanan diperbesar, koefisien kecil juga kan, berarti ke kiri juga, salah. Tambah katalis tidak menggeser. Konsentrasi, oke, oh iya satu lagi. Kalau konsentrasi, misalnya si X ditambahkan, berarti akan geser ke lawannya. Kalau dikurangi akan ke X-nya sendiri. Jadi kalau konsentrasi SO3 dikurangi, SO3 ada di sebelah kiri. Berarti akan ke kiri lagi, bukan ke lawannya. Sedangkan kita tadi kan maunya ke kanan. Maka jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Ke nomor 35. Oke, untuk nomor 35 itu ditanya KC-nya ya. Ketetapan kesetimbangan. Untuk KC, sama seperti yang tadi kesetimbangan, kita ngomong kesetimbangan hanya masuk G, Aki. Nah, S-nya berarti nggak masuk. Berarti di sini hanya ada ini sama ini ya. Untuk KC itu kan berarti kanan dibagi kiri. Jangan lupa dipangkat dengan koefisiennya. Oke. Di sebelah kanan ada siapa? Ini nggak masuk. Yang masuk CO2 dengan H2O. Berarti di sana ada CO2 sama H2O. Ada koefisiennya atau tidak? Oh, di sini tidak ada koefisiennya CO2 dengan H2O. Berarti tidak ada pangkatnya. Dibagi sebelah kiri, di sebelah kiri kan ada S. Di sini ada CO3, atau itunya fasenya S atau padatan. Dia tidak masuk ke dalam kesetimbangan. Berarti tidak ada pembaginya. Berarti hanya ada ini, CO2 dengan H2O. Maka jawabannya adalah yang E. Next, nomor 36. Oh, setelah tercapai kesetimbangan, ada N2, H2, NH3. Oke, di sini sudah ada reaksinya. N2, 3H2 menjadi 2NH3. Ini kita masukkan N2-nya 0,2,
H2-nya 0,1, NH3-nya 0,2. Tadi kan rumus KC karena dibagi kebetulan ini G semua, berarti masuk semua. Ada NH3, koefisiennya 2, pangkat 2. Dibagi, ada N2 sama H2. N2 nggak ada koefisien, H2 pangkatnya 3, karena koefisiennya 3. Ini kita masukkan angka-angkanya. Oke, kita masukkan angkanya. Untuk NH3 di sini 0,2. Berarti 0,2 pangkat 2 per N2-nya 0,2. Lalu ada H2-nya 0,1 pangkat 3. Ini kita coret aja seperti ini. Berarti 0,2 dibagi 10 pangkat min 3. Atau kita bisa tuliskan 2 kali 10 min 1 per 10 min 3. Jadinya 2 per 10 pangkat min 2. Ya kan? 1 dengan 3 sisanya 2 di bawah ya. Pindah ke atas. 10 pangkat 2 pindah ke atas. Maka hasilnya 2 kali 10 pangkat 2. Atau 2 ratus. Bentar, kayaknya ada yang salah. Nitrogen 0,2, H2-nya 0,1, NH3 0,2. Ini NH3 dibagi N2 sama H2. 0,2 pangkat 2, 0,2, 0,1 pangkat 3. Benar. Tapi nggak ada di PG ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu caranya ya. Yang penting bal kanan dibagi kiri, lalu tinggal kita masukkan angka-angkanya. Seperti itu. Next, 37 saja. Oke, ada reaksinya, kita tulis dulu. 3 mol A, lalu 3 mol B, 5 mol B, terdapat pada keseimbangan 2 mol C. Ceritanya ini mula, reaksi, sisa. Keseimbangan berarti di sini ya. C-nya ada 2. Oke, karena ini mol tidak ada, ini naik ke atas. Jadinya 2. Kalau di sini 2, lihat koefisiennya. Nah, koefisien 2, dia 2. Jadi kalau koefisien 3, dia 3. Koefisien 1 berarti 1. Gitu. Atau kita pakai bagi. Ini 2 dibagi 2 kebetulan 1. 1 kali 3 berarti 3. 1 kali 1 berarti 1. Kalau 2 dibaginya, kalau misalnya di sini 1, berarti kan 1 dibagi 2 setengah. Setengah kali 3 berarti setengah kali 3 berarti 1,5 kayak gitu. Setengah kali 1 berarti setengah kayak gitu. Ini tinggal kita kurangi ya. 5 dikurang 3, 2. 3 dikurang 1, 2. Nah, lalu untuk KC-nya berarti kan C pangkat 2, A, B pangkat 3. Kita masukin yang ada di sini. Yang setimbang. Yang paling bawah. C-nya kebetulan 2. 2 pangkat 2 per 2 dikali 2 pangkat 3. Oke. Ini sama aja 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 4. Atau 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 4 sisanya 1 per 2 pangkat 2. Gitu kan? Jadi tinggal dikurangi ya jadi 2. Berarti ini sama aja dengan seperempat. Seperempat itu adalah 0,25. Jadi 37 seperti itu. Untuk 38 ditanya derajat disosiasi. Oke. Ini kita buat dulu reaksinya sebentar. H2 plus I2 menjadi 2HI. Terdapat masing-masing ini 0,2, 0,2. Terdapat pada kesetimbangan, berarti ini mula reaksi, reaksi sisa atau setimbang 0,2 HI. Sini HI dan 0,2. Oke, ini saya ganti warna dulu. Oke, ini naik ke atas 0,2, karena ini enggak ada. Ini 2, 0,2. Berarti kalau 1, 0,1. Ini juga 0,1. Ini 0,1 dikurangi. Ini kurangi aja 0,1. Kalau ditanya derajat disosiasi itu keadaan reaksi dibagi mula.
Ini 0,1 dengan 0,2. Berarti sama aja dengan 1/2. Atau setengah. Setengah itu sama aja dengan 50%. Jawabannya yang 0,5. Next, 39. Oke, nomor 39, tekanan parsial. Oh, ini sama dengan KC, cuman ini mainannya tekanan. Kalau tadi konsentrasi C, kalau KP mainannya tekanan parsial. Di sini ada Fe2O3 ditambah 3CO menjadi 2Fe dengan 3CO. CO dengan CO2 3. Ini 3 ATM. Ini 3 ATM. Nah, kenapa Fe2O3 dengan Fe tidak ada? Dia pakainya S. Kalau S berarti nggak ada. Anggap aja hilang. Sama kayak tadi ya. Nah, untuk Kp, kanan dibagi kiri. Berarti ada CO dibagi CO. Salah. Di sini CO2. CO2 dibagi CO. Ini ada koefisiennya 3. Berarti pangkatnya 3. Sama-sama 3. Kebetulan. Sama-sama 3 ATM. 3 pangkat 3 dikurangi bagi 3 berarti 1. Maka di sini hasilnya adalah yang C. Nah, nomor 40 ini ada KC ditanya KP. Berarti ini ada yang rumus pakai KC RT pangkat delta N. KC kali RT pangkat delta N gitu. Kita lihat delta N dulu. Delta N itu adalah koefisien kanan dikurang koefisien kiri. Lihat reaksi. Di sebelah kiri koefisiennya 2, di sebelah kanan 1 dengan 1 berarti 2. Nah, karena koefisiennya sama, berarti di sini pangkatnya 0. Nah, KP, KC, RT pangkat 0, apapun yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Berarti di sini KP sama dengan KC kali 1. Karena dikali 1 berarti otomatis akan sama dong. KP akan sama dengan KC. Karena KC-nya 4,25, berarti KP-nya pun 4,25. Oke, sampai 40 berarti selesai. Sekian untuk pembahasan soal kelas 11 semester 1 hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.